Biasanya kalau ada embel-embel light di sebuah smartphone, bisa dipastikan bahwa HP itu akan terasa biasa aja dan terlihat tidak menarik. Entah itu spesifikasinya ataupun desainnya. Tapi hal seperti itu sepertinya tidak berlaku untuk seri Lite dari Vivo ini. Kenalin sob, Vivo V50 Lite. Desain adalah bagian yang paling subjektif di sebuah smartphone. Yang kita anggap cantik belum tentu cantik di mata orang lain. Tapi di mata saya, HP ini terlihat minimalis dan cantik. Banyak hal yang ada di HP ini berhasil mengubah sudut pandang saya terhadap sesuatu. Misalnya, jujur, saya nggak suka finishing glossy di frame sebuah smartphone, terutama glossy yang berwarna silver gitu. Karena terlihat sangat murahan gitu menurut saya. Tapi ternyata jika glossy-nya diterapkan ke warna lain, menurut saya nggak seburuk itu loh. Bahkan terlihat cukup manis menurut saya. Bagian frame glossy-nya ini dipadukan dengan back cover dengan finishing matte. Kombinasi ini jujur ngasih feel yang enak waktu dipegang, dimana frame glossy-nya ini ngasih grip yang lebih, dan bagian back cover-nya yang matte ini ngasih feel yang enak waktu disentuh dan nggak gampang nempel sidik jari. Bagian frame ini rata tapi nggak punya sudut tajam ya, jadi tetap nyaman waktu digenggam. Posisi slot SIM tray-nya itu juga ada di bagian bawah, dimana desain kayak gini tuh lazim ada di HP-HP flagship. Untuk modul kamera, ini sedikit menipu ya. Saya bilang menipu karena saya pikir tadinya modul kameranya itu bulat loh. Ternyata setelah diperhatikan, ini tuh nggak 100% bulat ya. Jadi ini kayak sebuah segi empat yang sudutnya dihilangkan gitu, dan mendekati bulat. Saya nggak tahu apa nama shape seperti ini ya. Buat yang tahu coba tulis di kolom komentar di bawah ya. Dalam paket penjualan juga disertakan sebuah softcase transparan. Tapi kalau kalian beli varian yang hitam atau just black, kalian akan dapetin softcase yang nggak transparan atau berwarna hitam. Beberapa HP Vivo terakhir didesain punya durability yang sangat tinggi, termasuk HP ini, dimana Vivo V50 Lite 4G ini sudah punya sertifikasi SGS 5-star drop resistance dan military grade certification. Tahan banting dari ketinggian 1,7 meter dengan case dari bawaan ya. HP ini juga udah lolos uji setara IP69, tahan terhadap semprotan bertekanan tinggi. Tapi ingat, ini cuma tahan semprotan air bertekanan tinggi, bukan anti air ya. Jadi jangan sekali-kali nyoba ngajak HP ini berenang. Kalaupun kecelup air, pastikan bagian atasnya aja ya yang kecelup. Jangan sampai bagian bawahnya atau lubang chargernya kemasukan air. Layar di HP ini juga cukup bagus menurut saya. Berukuran 6,77 inch, beresolusi Full HD+, punya refresh rate 120Hz, dan berpanel POLED. Di dalam layarnya juga tersemat sensor fingerprint yang performa cukup cepat dan cukup responsif. By the way, POLED ini punya kelebihan lebih tipis, lebih fleksibel, lebih ringan, dan bikin bezel jadi makin tipis dibandingkan panel OLED lainnya. Lazimnya, POLED ini dipakai ke HP-HP flagship ya. Layarnya sendiri menurut saya bagus, tajam dengan warna yang vibrant. Buat nonton, main game, atau sekedar main media sosial, layarnya cukup manjain mata banget ya. Sayangnya, saya nggak nemu jenis kaca apa yang digunakan di HP ini. Responsivitas layar di HP ini juga bagus ya. Saya tidak merasakan adanya delay atau latensi waktu dipakai buat main game. Tapi saat saya coba main real drum, saya merasakan ada sedikit latensi, tapi nggak terlalu mengganggu dan masih bisa ngejar tempo. Tingkat brightness-nya juga lumayan tinggi. Waktu saya coba lihat si layar di bawah terik matahari, masih terlihat cukup jelas. Jujur ya, saya nggak punya kendala apapun di layar HP ini. Soal durability, layar dari HP ini juga diklaim sangat kuat karena pakai kaca pelindung Shot Sensation dari Jerman. Sekali lagi, layarnya juga udah dapat sertifikasi SGS 5-star drop resistance. Jadi maklumlah kalau mereka nggak klaim layar di HP ini punya durabilitas yang sangat tinggi. Lanjut ke performa, HP ini pakai SoC Snapdragon 685. Dari sekian banyak HP yang menggunakan SoC ini, jujur saya tidak menemukan kendala yang cukup berarti ya, termasuk HP ini. Dimana HP ini cukup nyaman digunakan dengan berbagai macam skenario, seperti penggunaan casual, dipakai buat main media sosial, atau nonton YouTube, atau bahkan dipakai buat main game. Untuk main game, sejauh ini nyaman-nyaman aja. Setidaknya untuk beberapa game yang rutin saya mainkan, seperti Smash Legends dan Tree of Savior. Kedua game itu bisa dijalankan dengan sangat lancar di settingan menengah ke atas ya. Angka-angka yang didapat dari aplikasi benchmark sintetis juga cukup memuaskan menurut saya. Dimana untuk AnTuTu, dia dapat angka di atas 380 ribuan, dan untuk Geekbench dia dapat 462 untuk single core dan 1549 untuk multicore. Performa Snapdragon 685 di HP ini juga stabil, terlihat dari hasil pengujian, stability-nya ada di angka 98,6%. Yang mana sebuah indikasi bahwa pendinginan pada HP ini atau cooling sistemnya bekerja dengan sangat baik. HP ini punya RAM sebesar 8GB yang bisa kita extend sampai 16GB dengan bantuan virtual RAM.
Dan untuk storage sendiri berukuran 256 GB. Kecepatan baca tulis storage-nya juga cukup cepat dengan 294 MB per second untuk kecepatan tulisnya dan 362 MB per second untuk kecepatan bacanya. Untuk konektivitas, HP ini juga lengkap ya, mulai dari konektivitas 4G, terus ada Wi-Fi dual band, ada juga Bluetooth 5.4, dan tentu aja dia punya NFC multifunction. Speaker di HP ini juga enak karena sudah punya setup dual speaker stereo dan suaranya menurut saya cukup nyaring ya, dan terdengar nggak pecah walau volumenya dimentokin. Salah satu alasan kenapa HP-HP Vivo harus dijadikan pilihan utama saat ingin membeli smartphone adalah daya tahan baterainya. Beberapa seri terakhir HP mereka selalu punya daya tahan baterai yang nggak masuk akal ya. Teknologi Blue Volt-nya Vivo itu memungkinkan si HP punya baterai yang besar, tapi ukurannya tetap kecil, seperti HP ini. HP ini punya baterai berukuran 6500 mAh, sebuah ukuran yang nggak masuk akal untuk sebuah HP dengan ketebalan hanya 7,79 mm. Coba, HP mana yang bisa begini? Daya tahan baterai di HP ini juga nggak masuk akal loh. Dia bisa bertahan nyaris 24 jam dalam penggunaan non-stop. Edan sih. Nggak cuma baterai yang besar, kemampuan fast chargingnya juga ngebut ya. Dalam paket penjualan disertakan sebuah kepala charger dengan maksimal output 90 watt flash charge. Dan dalam pengujian, HP ini bisa terisi penuh dari 5-100% dalam waktu 1 jam lebih sedikit. Dan ini ngebut banget loh. Ingat ya, baterainya itu 6500 mAh. Gede banget coy. Lanjut ke software, HP ini udah pakai Android 15 dengan antarmuka Vantage OS 15. Awalnya Vantage OS ini bukan UI favorit saya ya, tapi sejak versi 15, entah kenapa, saya merasa lebih nyaman waktu pakai UI ini. Tampilannya tuh semakin simpel, semakin smooth, nyaman digunakan, terus fitur-fiturnya juga tepat guna gitu, nggak lebay. Manajemen ikonnya juga bagus menurut saya, ya pokoknya nyaman lah. Fitur-fitur AI di software juga bisa kita temukan di HP ini, seperti AI Eraser 2.0 buat ngapus objek di foto yang tidak kita inginkan. Terus ada AI Photo Enhance buat bagusin foto secara pintar. Terus ada AI Superlink untuk dapetin koneksi yang kuat dan stabil. Terus ada Circle to Search yang bisa nyari apapun yang ada di layar HP kita, dan lain-lain. Oke, terakhir kita akan bahas soal kameranya. Kamera di HP ini tuh sederhana banget, ada 50 MP Sony IMX882 main camera dan bokeh kamera. Jadi cuma dua itu doang. Sedangkan kamera depannya beresolusi 32 MP yang mana ini gede. Untuk kualitas fotonya, menurut saya HP ini bisa nangkap foto yang cukup baik ya. Terlihat beberapa foto yang saya ambil dalam kondisi terang atau outdoor bisa ditangkap dengan cukup oke, baik itu secara detail ataupun secara warna. Fotonya juga jauh dari kesan murahan, yang mana kesan ini lazimnya bisa kita temukan di HP-HP 2-3 jutaan. Dalam kondisi low light, foto yang ditangkap juga relatif tajam, dengan noise yang cukup minim, dan detail yang bisa ditangkap dengan cukup baik. Untuk foto portraitnya, saya juga melihat foto yang ditangkap cukup oke ya. Cukup pintar bisa memisahkan mana bagian foreground, mana bagian background, dan sangat-sangat instagramable hasilnya. Untuk foto selfie, saya berani kasih 2 jempol. Untuk hasil foto dari kamera depannya, karena bisa nangkap detail yang sangat bagus menurut saya. Yang mana ini bukan hal yang mengejutkan ya, karena kita semua tahu bahwa track record Vivo dalam membuat handphone dengan kemampuan menangkap selfie yang sangat baik itu sudah ada di kelas yang berbeda dari brand-brand lain gitu. Dan jam terbangnya itu sudah sangat tinggi. Mungkin bisa disebut mereka ini sudah sangat veteran untuk urusan beginian, anjay. Vivo V50 Lite 4G ini bisa merekam video di kamera depan hingga resolusi Full HD di 30 fps. Kualitasnya seperti yang kalian lihat sekarang, hasilnya lumayan menurut saya, terutama untuk penangkapan suaranya yang terdengar cukup jelas. Cuma ini muka saya deket banget, jadi dipakai buat vlog ini terlalu dekat gitu. Sedangkan untuk kamera belakangnya resolusinya sama di Full HD 30 fps, cuman kamera belakangnya punya stabilizer, jadi lebih stabil seperti yang kalian dengar dan lihat sekarang. Ini saya pakai handheld sambil berjalan. Walaupun di viewfindernya itu kelihatan agak shaky, berguncang gitu ya, tapi setelah jadi ternyata videonya lebih stabil seperti yang kalian lihat. Nah, untuk kualitas suaranya juga seperti yang kalian lihat sekarang. Kesimpulannya, menurut saya HP ini nyaman banget dipakai ya. Punya desain yang cantik, layarnya bagus, performa oke, baterainya gila, awet banget coy. Dan yang pasti kameranya juga bisa diandelin ya. Intinya untuk kelas mid-range, Vivo V50 Lite 4G ini sangat tidak terasa light menurut saya. Oh ya, selain varian yang 4G, ada juga varian yang 5G ya. Secara spesifikasi itu nyaris identik.
Yang beda cuma penggunaan SoC-nya aja, dimana untuk varian 4G, SoC-nya yang dipakai itu adalah Snapdragon 685, dan untuk yang 5G, dia pakai Dimensity 6300. Untuk varian 5G-nya, dia juga punya kamera ultrawide 8 MP. Jadi kalau kalian memang butuh kamera jenis ini, bisa ambil varian yang 5G-nya aja. Untuk harganya, kalian bisa lihat sekarang. Gimana? Asik kan HP-nya? Coba deh tulis di kolom komentar pendapat kalian soal HP ini. Oke, segitu aja video kali ini. Klik tombol like kalau kalian suka dengan video ini, dan kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Irwan pamit dan adios.